Assalamualaikum sahabat bonsai, balik lagi bersama saya Hendy Endo. Sehat selalu ya, salam sejahtera dan selalu positive thinking. Oke, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya menyuburkan pohon atau bahan bonsai ileng-ileng. Oke, saya akan bongkar ya, akan cek dulu dari perakaran dulu ya. Ini saya dapat dongkelan ya beberapa bulan ke belakang, jadi saya mau cek akarnya. Ini saya dari stek batang ya, langsung saya belah batang. Nah, seperti ini sahabat bonsai ya. Akar baru sudah tumbuh. Ini pertama kali tanam saya belah batang seperti ini ya, tapi alhamdulillah ini subur juga nih, subur sekali, ini subur banget ini. Jadi banyak beberapa hal tentang penyuburan ya, tentang penyuburan pohon ileng-ileng. Pertama, dari media tanam pasti berbeda-beda ya. Ada yang pakai full tanah, ada yang pakai pasir kali, ada yang pakai pasir Malang atau dan sebagainya. Kebanyakan teman-teman bonsai, khususnya pemula, itu fokusnya pada media tanam saja. Pada media tanam itu yang cocok pakai apa, dengan perbandingannya berapa, dan pupuknya pakai apa gitu ya. Kebanyakan seperti itu ya. Padahal penyuburan itu nggak cuman media sama pupuk aja, itu harus pas. Bisa aja pas medianya, perbandingan medianya sama pupuknya, tapi harus dipikirkan dulu tentang cuaca. Misalkan satu tumbuhan jenisnya sama misalkan ya, tapi beda daerah, itu hasilnya akan beda. Jadi nggak bisa dibilang ini subur, ini nggak subur karena media tanam. Sebetulnya itu kalau media tanam pas, pupuk pas, dan udaranya, angin pas, dan mataharinya pas, nah itu akan subur. Jadi kita kembali lagi ke karakter pohon itu sendiri. Jadi kita harus memahami pohon itu sendiri. Dalam artian begini sahabat bonsai, pohon dari habitatnya, dari alamnya, itu kita harus mengenalnya dulu, harus tahu dulu itu habitatnya seperti apa, apakah dingin, lembab, apa panas. Nah mungkin seperti itu sahabat bonsai. Jadi kalau pohon yang tadinya di tempat yang panas kita diamkan di tempat yang teduh, itu nggak bakal cocok, pasti ada banyak rintangannya. Bukan berarti pas itu harus pas dari media tanam. Kalau media tanam sudah pas tapi dia kurang angin atau kurang matahari, itu nggak maksimal sahabat bonsai.
Nah, di sini pentingnya pengalaman tuh kita harus terus mencobanya ya. Makanya para pemula kalau nggak sabar itu dia akan bosan. Nah, makanya membonsai itu harus dari hati ya sahabat bonsai. Jangan cuman ikut-ikutan. Kalau dari hati itu biasanya cinta akan prosesnya gitu sahabat bonsai. Jadi suka aja gitu dalam prosesnya. Gitu sahabat bonsai. Kita gagal satu kali, coba lagi. Misalkan kita pakai media ini nih di tempat yang seperti ini, cuacanya seperti ini, kita nyiramnya berapa hari sekali, misalkan masih gagal, kita coba lagi dan terus mencoba. Nah itu ilmu dari pengalaman ya sahabat bonsai. Nah kalau menurut saya sih begitu ya sahabat bonsai. Jadi tumbuhan pun membutuhkan beberapa unsur ya seperti manusia gitu. Kita juga manusia perlu makan dan minum dan nafas juga gitu, dan unsur panas juga yaitu matahari. Ya tumbuhan pun sama, nggak cuman media aja, nggak cuman air aja, nggak cuman pupuk aja, tapi dia juga membutuhkan angin, membutuhkan udara, membutuhkan matahari. Nah kalau semuanya itu udah pas, kita tahu pohon ini tuh bagusnya ditempatkan di tempat yang seperti apa gitu sahabat bonsai. Nah seperti pohon ilang-ilang ini sendiri ya, saya ada beberapa pohon ilang-ilang yang saya tanam, yang saya diamkan di beberapa tempat yang berbeda. Ada yang di tempat di bawah pohon, ada yang di atas balkon, ada yang terhalang sama pohon lainnya gitu ya. Itu berbeda sahabat bonsai. Padahal medianya sama, pengurusannya sama, tapi hasilnya berbeda. Nah itu alam. Jadi yang satu, pohon yang satu ada yang terhalang sama angin, terhalang sama pohon, dan mataharinya juga terhalang sama pohon, jadi nggak full. Dan pohon yang lainnya itu saya taruh di balkon. Nah itu menurut saya bagus yang di balkon sahabat bonsai, karena karakter pohon ilang-ilang yang saya punya ini dia suka panas gitu dan suka air juga. Jadi saya berpikirnya harus apa ya, harus sama gitu. Jadi kalau di balkon, kalau menurut saya itu anginnya full, matahari full. Nah berarti kita harus sering menyiramnya sahabat bonsai. Jadi bukan berarti kita harus taruh di atas sementara penyiramannya kurang. Nah itu nggak seimbang juga. Jadi harus seimbang, harus pas lah. Nah itu dalam artian seimbang tuh apa ya, membutuhkan satu sama lain gitu. Nggak cuman wah bagus sama matahari, toh sama matahari, enggak juga. Jadi harus unsur lainnya juga harus ada gitu, harus pas juga. Kalau pohon yang full matahari otomatis dia cepat kering, si media cepat kering. Apalagi dia memakai pasir malang, itu harus sering-seringnya kita menyiram sahabat bonsai. Ini saya pakai tanah, kalau full dalam satu hari itu bakal kering. Bisa dibandingkan dengan tanaman pohon ilang-ilang yang lain yang disimpan di tempat yang enggak full matahari, itu tanahnya sedikit lembab. Nah itu bisa kita menyiramnya 2 hari sekali. Tapi kalau tanaman yang disimpan kena full matahari, nah itu kita harus bisa mengontrolnya gitu. Nah gitu sahabat bonsai. Jadi intinya semua tanaman, semua tumbuhan kita harus bisa membaca karakter si tanaman itu sendiri ya. Habitatnya seperti apa, cuacanya seperti apa. Nah kalau kita tahu seperti itu, kita akan gampang dalam pengurusannya gitu. Jadi
Ini harus misalkan ada teman kita ya yang ngasih tahu gitu, ini harus pakai medianya, pakai ini misalkan gitu aja, pupuknya ini. Nah itu kurang, kalau kata pribadi saya itu kurang. Jadi tetap aja kita harus seimbang ya dalam pemberian pupuk atau pemakaian media tanam, dan udara dan matahari itu harus pas. Jadi ada satu jenis tumbuhan yang sama kita simpan di tempat yang berbeda. Misalkan dari awalnya kita simpan di tempat yang teduh, terus kita taruh di tempat yang panas, itu akan stres sahabat bonsai. Jadi kita harus tahu dulu karakter si pohon itu sendiri. Jadi nggak sama, misalkan teman kita di beda daerah punya satu pohon yang sama dengan kita, terus kita minta solusinya tentang pengurusannya seperti apa, itu pasti berbeda sahabat bonsai, nggak bakal sama, nggak akan sama. Bisa jadi dari kebanyakan dari cuaca sih, kita nggak bisa baca ya, kita nggak bisa perhitungkan itu gitu. Misalkan di daerah itu sendiri cuacanya panasnya berapa derajat, terus di daerah kita panasnya berapa derajat, itu sebenarnya mempengaruhi gitu. Misalkan di tempat yang dingin kita harus banyak apa nih medianya, misalkan sekam entah gitu. Kalau di tempat yang panas nih kita harus pakai apa. Nah seperti itu sahabat bonsai. Jadi bukan berarti satu pohon harus sama medianya gitu, enggak kalau kata saya. Jadi gimana jadi gimana apa ya, harus pas, pokoknya harus pas dalam penyimpanan, dalam penempatan, jadi harus pas gitu. Intinya dalam tumbuhan itu media tanam, pupuk, penyiraman ya, air ya, penyiraman, udara, angin, panas, matahari. Nah itu harus seimbang semuanya, nggak cuma fokus dari media aja gitu, nggak harus tahu perbandingan dari pupuk aja sahabat bonsai. Jadi harus seimbang antara tanah, air, udara, panas. Nah itu harus seimbang. Ini menurut saya ya sahabat bonsai, saya juga belajar dari pengalaman juga. Jadi bukan untuk apa gitu ya, enggak, di sini saya cuma sharing aja. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena di sini saya belajar. Jadi mungkin cukup sekian ya sahabat bonsai, pengalaman dari saya. Jangan lupa subscribe video ini agar lebih berkembang lagi dan bisa memberikan informasi yang lebih bermanfaat lagi bagi sahabat bonsai semuanya, dan menambah ilmu juga khususnya bagi saya. Amin. Dan untuk sahabat bonsai, jangan lupa selalu bersyukur, selalu berkarya, selalu menghargai, dan selalu memberi. Insya Allah hidup akan lebih berarti. Salam bonsai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.